Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mari jamaah sekalian, kita membuka pengajian kita dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya menyampaikan pada kita semua, termasuk pengajar Lori Leku terutama, kemudian Lori di mana dalam satu ayat itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal asr. Jadi demi waktu, demi masa, setiap detik, setiap hari, setiap menit, wal asr innal insana lafi khusr, majepuyiro yidi tawe, ya, sungguh manusia itu dalam kerugian. Jadi tidak ada jaminan. Dengan jaminan maka dairo, apa dia kiai, apa dia ulama, apa dia tinggi sekolahnya, apa purma guru kega, ini Allah menyatakan sungguh, ya, innal insana lafi khusr, di dalam kerugian. Siapa saja kita ini bisa rugi. Jadi termasuk ini mana, ya, illa kecuali orang yang ada dalam dirinya keimanan. Ila langelenang katepak lupung Allah Ta'ala, matepak tungat-tungan di lupung Allah Ta'ala, betul-betul yakin bahwa Allah yang disembah, betul-betul yakin bahwa Allah lah tempat kita meminta, memohon segala sesuatu, berharap kepada Allah dan hanya takut kepada Allah. Jadi betul-betul beriman. Tapi itu pun tidak cukup, orang beriman pun masih rugi. Kalau keimanannya hanya sampai beriman saja itu pun masih rugi. Wa amilus salihat, ipa nama kesingiro tepai, nama dupe ro tepai nerekung kamal saleh. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi amal saleh, tidak ada artinya keimanan. Dia naga gunane ro tepat dari kudiga aga amal saleh. Dan amal saleh ini banyak sekali. Ya, ada amal saleh yang sudah dituntunkan sedemikian rupa secara menurut waktu, aturan, tata cara yang sudah dicontohkan. Ada juga amal saleh yang tidak dituntunkan secara khusus, tetapi ada dalilnya, ya. Ini amal-amal saleh yang banyak kita bisa perbuat. Wa tawasau bil haq, dan kesempurnaan orang yang beramal saleh, beramal saleh itu ya pada sempurna itu. Kalau dia hasil keimanannya, hasil amal salehnya, dia sampaikan berpesan-pesan dalam kebenaran, ya, berwasiat dalam kebenaran. Jadi kongkan majai rita, ya, mari kita saling mengingatkan. Maka majai, apa kusim makuram mana ki, maka tidak ada manfaat keimanan amal saleh kita kuma makumanam di negara. Iri tete iro majai iro, ya. Maka kita manra mungkaran. Siapa yang melihat kemungkaran itu, ya, lakukan sesuatu, ya.
Dengan apa? Biyadihi, dengan tanganmu. Ipalekode mulai dengan mulutmu. Apa upamuku? Pada-pada kita kering majai. Kalau kita bukan penguasa, ipalekode mulai minimal hati kita menolak. Ucat cairus itu kan, jadi upuji puang. Ya, saya tidak suka kalau ada begitu. Tapi ada di orang. Ya, dakul iman itulah kata Nabi, iman yang lemah. Ya tarutuni, melemah tepai daripada desi segala. Jadi kebenaran ini harus kita suarakan, harus kita sampaikan. Ya, watawasau bis sabar, dan kita selalu berada pada mewasiatkan itu sabar. Sabar kita terimai ujian untuk Allah Ta'ala. Kita saling mengingatkan, bersabar dalam meninggalkan maksiat. Apa iya mamatan itu ya, meninggalkan maksiat itu harus penuh dengan kesabaran. Apalagi orang yang sudah bermaksiat, ya rutupuri mapigau anu maja sangat sulit sekali mau bersabar itu. Apalagi kena candu nih. Ya misalnya orang yang peminum minuman khamar, nah kena candu nih, macet itu ini kena candu ki. Papelo lah, kena candu pelo. Nah ipudang ko binir maka dipaji mapelo. Paling maka deh lebih mengutala kau daripada peluku sadai. Begitu hebatnya namanya kecanduan, apalagi kalau khamar, kecanduan khamar, kecanduan persinahan, ya kecanduan apa saja dalam kemaksiatan, mawata kesih. Makanya kita berpesan mereka sabar, sabar meninggalkan kemaksiatan itu, kemudian bersabar melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, melaksanakan kebaikan. Nah inilah mudah-mudahan dia ya insyaallah kita masuk ke dalam ayat-ayat ini, beriman, beramal saleh, kemudian si peringar reki dalam anu tunggengi, kemudian ya si kesabaran. Kita saling menyebarkan bahwa ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang jihad fisabilillah dalam hal melawan hawa nafsu. Jadi wan dierong kata sampai ke makadai makan nabita kadim tu khaira maqdam. Jadi kalian itu telah kembali pada satu tempat yang agak dari sebaik-baik tempat itu. Ya kalian di sunupolero si DC nondrongero higero kadim tu minal jihadi al asgari. Ya, kamu kembali dari jihad kesungguhan atau melawan musuh Allah itu ya dari jihad kecil, jihad bicu ya, ila al jihadil akbar. Sekarang kita menuju kepada jihad yang besar. Ya, kita akan berjihad yang besar. Ya, karena kita sudah jelaskan yang lalu, jihad besar itu termasuk memang berperang dalam mati dalam peperangan membela agama Allah, tapi di negara itu memusuh dia ya, di Palestina memusuh, kemudian kalau yang tempat lain membela agama mungkin di Cina juga ada, di Myanmar juga ada ya, tapi di kira-kira dia Indonesia tidak ada ya, kecuali kalau menyerang agama kita ya kita akan melakukan itu. Kila maka dari sahabatnya wamal jihadul akbar, kigiru ya Rasulullah jihad akbar, kigiru ya senge berjihad yang sangat besar. Kala maka Nabi tak mujahadatul abdi hawahu, matundru matungetung melawan hawa nafsunya sendiri. Ya, jadi mana yang kemana hawa nafsu tak? Matungetung kimewa itulah musuh yang paling besar. Musuh diri kita sendiri. Taniyir to kapire, taniyir to mapadue, bukan yang apa yang biasa melakukan kemaksiatan, tapi musuh diri kita sendiri. Jadi mana nih? Ya. Maka apa yang bisa terjadi kalau seperti itu ya, maka bisa terjadi kebinasaan. Bisa terjadi kebinasaan. Makanya kita wasalasatun muhlikatun. Engkatalu dina muhlikat, bisa membinasakan orang. Apa itu? Hawan muttaba'un,
Nah cindrolaiwi hawa nafsunya, mengikuti keinginannya, ya, mengikuti keinginannya. Wa ijabul mar'apa wa syukhun muta'un, kemudian orang yang kikir. Nah itu roto maseke tu na cindrolai seke na maseke air binasa itu maku itu binasa, ya. Wa ijabul mar'i min nafsi, kemudian orang yang menyembungkan dirinya, nah, itu juga termasuk orang yang binasa. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini memang terjadi perselisihan ulama, engkau makan maku hadis engkau makan maku, tapi kita tidak usah masuk ke situ. Menurut kitab tafsir Al-Maudhu'i ini, maka jangan kita masuk di situ. Yang kita mau ambil bagaimana makna dari hadis ini, bahwa musuhmu adalah dirimu sendiri, karena dalam dirimu ada hawa nafsu, ya. Jadi engkau hawa nafsu, ya. Fa'alhamaha fujuraha, dua kemungkinan dalam diri manusia itu diciptakan Allah, diilhamkan, adalah fujuraha, akapirikan, pembangkangan, kemaksiatan, mapigu anumaja, ya, termasuk menuruti hawa nafsu. Itu ada kemungkinan dalam diri manusia. Watakwaha, angkat tuh kemungkinan nama dia cengi, ya tinggal dia bagaimana. Ini mani leki pilihan tunggal Allah Ta'ala, miluki lukiga, miluki maga, miluki makasih, silahkan. Kita mau kafir silahkan, mau beriman silahkan, tidak ada urusan. Jadi dena urus kiro, ini ustaz saya dia, Nabi pun tidak mengurus, ya. Anda mau beriman silahkan, Anda mau melakukan sempajan silahkan, miluku cebicu miluku mewi pun Allah Ta'ala silahkan. Anda tidak mau ikuti syariat silahkan, ya, tapi harus Anda pertanggungjawabkan. Mesti itu apa? Mesti lisu ilupung Allah Ta'ala, mesti siruntuk ilupung Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ini, ya. Makanya di satu ayat ada kita bahaskan dalam surah Al-Jathiyah, nanti kita bisa buka di rumah, surah Al-Jathiyah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Summa, kemudian, jadi setelah ada sesuatu kemudian Allah itu ja'alnaka, jadi kami menjadikan apa namanya kepadamu Muhammad. Ja'alnaka di sini menggunakan, menurut tafsir ini menggunakan fiil madi anu pura leloi, ya. Maka kami telah menjadikan untukmu pura pancajiaku Muhammad, aga purna pancajiaku Muhammad ala syariatin, satu syariat, ya. Inilah yang dijalankan oleh Nabi, yang diajarkan pada kita melalui Al-Quran, satu syariat, ya, minal amri, satu syariat minal amri, dari urusan agama itu. Jadi yang kami menero memiliki senen, bukan cuma Nabi Muhammad, tapi di pengikut Nabi Muhammad juga mengikuti, karena kita ittiba Nabi Muhammad, ittiba'ir Rasul, mengikuti Nabi Muhammad. Maka mengikuti Nabi, ya kita ikuti bagaimana syariat Nabi, ya. Bagi yang mau mengikuti, jadi belum macindrol itu nomor jaga, ya. Tapi yang mau selamat, ya, kad aflahaman zakkaha, nigi tahu, ya, sungguh, ya, pakai kada itu, sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya atau mengambil daripada takwaha, menjagai ketakwaannya. Orang yang menjaga ketakwaannya itulah yang beruntung, ya. Faqad khaba man dassaha, rugi nih tuh, iya kalau mengikuti fujuraha, nah ikuti kekafirannya, nah ikuti kemaksiannya, pembangkangannya dan sebagainya, itu orang rugi. Informasi dari nilai Allah Ta'ala, informasinya begini, ya silahkan Anda mau ikut mana. Ya kumakui saroko, ya kumakui rugi kok, ya saroko kolino, saroko ku akhirat. Ya kumakui mau pergi rugi kok kolino, lebih pemantau ku akhirat. Silahkan, maka diberikanlah potensi akal. Akal inilah yang masuk memberikan kepada diri kita, maka ditunggangi adalah syariat, ditambah syariat adalah petunjuk. Apa namongkak kalang dari kodega syariat itu na cocok,
Namo pek wacana tawe narekodega syariat tidak bisa. Ya tidak bisa kita menyatakan bahwa ini halal, ini haram kalau tidak ada syariat. Ya, tidak ada cara aku maka minta kiai senai. Orang di Papua pakai koteka, ero tola langala ero, ya kodenya syariat ya tete halal mana mukoro. Perempuan hanya ditutupi apa saja, ya halal lah saja kalau menurut tidak ada syariat, menurut menurut budaya, ya kan menurut ada senai kondisi setempat. Ya, bangsa luar negeri mau baju cepat-cepat itu karena kan panas katanya suhunya apa itu dan sebagainya. Jadi bebas saja mau pakai apa kalau tidak ada syariat, ya halal mana ngiro. Kalau hanya kita menggunakan akal. Kalau akal saja kita mau pakai, makanya akal diberikan tapi dituntunkan untuk ada syariat. Summa ja'alnaka ala syariatin minal amri. Maka apa kata Allah? Fattabi'ha. Ini ikuti nih irus syariat. Ikutilah syariat itu. Kalau syariat itu kamu ikuti yang diberikan kepada Nabi, ya insya Allah kita akan selamat. Selamat itu. Jadi aja dia panggil-panggil maka ada angkat mas sempajang, magina makor mas sempajang. Ya kita tuntunkan saja Anda salat berdasarkan syariat Nabi. Ya, Anda melakukan ibadah berdasarkan syariat Nabi. Tidak usah saling mencela, maka dia salah iya mage. Dituntunkan saja, diajari saja menurut syariat. Nah, jadi fattabi'ha, maka ikutilah syariat Nabi itu. Wala dan jangan jadi aja lalu tattabi ahwa'a aja lalu macindrolewi. Ini kata ahwa'a ini jamak dari kata hawa. Hawa itu ya hawa nafsu, hawa. Jadi aja bacindole mege hawa-hawa, banyak hawa nafsu. Alladzina la ya'lamun. Jadi orang-orang dan orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Nah kemudian jemaah sekalian, lapas ahwa ini apa tadi itu ahwa, jadi ahwa hawa bentuk jamaknya dari ada hawa, al hawa ya. Artinya itu al ishq apa ya, kerinduan. Jadi itu hawa nafsu itu lumadani ki ngacanduki kuputai tegar kupur ki mapegon meja. Karena semua kita ini pernah melakukan dosa ya. Kira-kira kumakibu kira dosa kata biasa dosa menyama makasih. Tulumilo ki pigu tulumilo ki pigu tulumadani ki milo pigu nasab tulum menyamang sedih. Ya, apakah kita dilihat orang atau tidak dilihat orang, apalagi tambah tidak dilihat masyarakat, tulung menyama sedih, tulung kepengaruh nero hawa nafsu, menyamang kita rindu, itulah hawa nafsu, merindukan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi dia juga bisa, tapi bisa juga dia mengajak kepada yang baik. Ya, hawa nafsu ini juga menggerakkan bisa baik bisa tidak baik, tapi kecenderungannya itu ya mengasyikkan, merindukan, menyamang ya. Jadi kalau ada orang biasanya botoi ya menyamang memang aku boto sampai onro bengon atau wiro judi online ya. Judi online itu biasa pedang itu kini taruh kalian nanti judi online ya betul ko boto kina si bawah kia pagi si bawah angka bandara angka yewa si boto orang itu jelas ikala ki itu pakai naki. Tapi kalau judi online kayak gimana tahu ya kita cuma pakai media-media begini nah bongong kita mati iris saja kira-kira kayak gimana tahu. Nah ini tingkat kebodohan masyarakat sekarang ini betul-betul jahiliyah modern ya. Ini jahiliyah riolo boto sah boto tapi tidak mana sakraikan naili sekolah ya kan orang ini ya. Tapi makuke boto secara online ya napakan nak jolek kelima napakimatu nakan nama terlu. Nah ini nih betul-betul ini yang kesana ini hawa asik ya menyamangir macul memang capuat tuhe bang itu dia itu menyamang pura simatu modani sikit milu sikit pegawi ya. Begitu juga kecanduan yang lain.
Jadi wala tattabi'u hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Dan ini banyak, ada 17 kali dalam Al-Qur'an itu disebutkan itu ahwa ya. Nah, menurut Al-Qurtubi, kalau ini disandarkan kepada orang-orang dalam agama itu mengikuti syahwat. Ya, syahwat. Ya. Jadi mega jamaah sekalian, ini yang menjadikan kita daripada ayat ini, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jadi cewek-cewek ini kira-kira yalah contoh untuk ahli keamanan. Misalnya berhutang, ya utang. Itu menurut apa namanya, ada seorang siapa ini, anaknya Umar bin Abdul Aziz, ia rumah kedai si boleh-boleh dan asang aja makin rang, aja nas makin rang. Si boleh-bolehnya jangan berhutang, karena hutang itu bisa membinasakan kamu. Tapi kutiri temak tua ya gani gorangi. Nah, ini manusia modern, manusia kita ini begini, di era modern begini, iya sudah berhutang itu kiri kanan. Loki kira-kira ya finance itu menawarkan utang pinjaman banyak sekali. Dia itu belum minrang tapi alina kan kartu kredit kan ya malah nih gampang mutu nama sempumi tawaja sempumi tawaja. Secara tidak sadar ada pengaruhi roh kelang asik, memang asik ya, mengasihkan, dan ya, akhirnya muncul hawa nafsu kita, sesuatu yang tidak dibutuhkan. Dia ini perlu nih, kita tidak butuh sebenarnya, tapi berdasarkan keinginan, sudah hawa nafsu berdasarkan keinginan ya. Jadi biasa kalau ceramah-ceramah saya juga Pak, saya katakan begini, meliki televisi yang kena televisi tak kasih bicu pakai menonton, tapi silit tawariki televisi besar dan sebagainya, cicili sekian, berhutang. Padahal dia menonton di televisi, dia tulis agitan atau menonton, tidak lama kita menonton, paling hanya 5 menit kita menonton, kita tertidur, tidak dinikmati juga. Nah, itu kebutuhan, bukan padahal seadanya yang lain-lain kita butuhkan ya, banyak kebutuhan kita yang bisa kita dalam hal agama. Ini contoh saja ini tuh mega tuh malas biasa ya, kan si selin kasih pasinga na, si selin agana, si selin pole ya kan itu orang kami tuh kiri kanan dibuka, kiri kanan ditutup, kiri kanan dibuka, kiri kanan ditutup, karena mengikuti hawa nafsu. Tumilu itu jimat gaya ya, tumilu itu pamer-pamer, tumilu itu kiasan. Nah dia agama kamu tapi dia. Nah jadi ini yang hawa nafsu yang begini, hawa nafsu. Tapi lu pamer-pamer itu gede. Nah padahal harusnya yang dipamer itu kepada Allah, pamerannya kepada Allah. Apa kui pamer nih pada taruh akhirnya kan kita riak nih, melu niasang, melu dan sebagainya ya mas kalian. Jadi ada banyak lagi contoh-contoh lain yang dalam kehidupan kita ini ya, wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jadi ikutilah syariat ini, syariat. Jadi kalau syariat na Allah Taala cenderung ini lebih bagus, tidak ada masalah. Bukan berarti ya teki minrang ya, tidak ya, tetapi betul-betul itu suatu kebutuhan ya. Kapo pasan di UGE lebih mati mak darah daripada mati taman. Artinya apa itu dia kan Pak Guru gitu, mati maka lebih baik minum, maka lebih baik mati mak darah daripada mati taman kok. Jadi artinya hutang ya perlu peko cara makareso, akareso kono di komandre. Ya, jadi ini perlu memang bagus sekalian, syariat Allah ini itu sesuai dengan pemikiran akal-akal sehat kita ya, madecing ya madecing itu insyaallah. Nah kemudian yang paling bahaya adalah mengenai masalah di surah ini di ayat 23 akhir paling bahaya agero orang yang mengikuti hawa nafsunya, bukan persoalan dunia tetapi persoalan Allah Subhanahu wa taala.
Afara'aita man ittahaza ilahahu hawahu. Maka dia Allah Ta'ala, afara'aita, apakah kamu pernah melihat, pura kuga mitai, pernahkah kamu melihat man ittahaza ilahahu hawahu, orang yang menjadikan Tuhan na pancaji pun Allah Ta'ala hawa nafsunya. Jadi Allah yang dijadikan Tuhan, yang hawa nafsunya dijadikan Tuhan. Siapa mereka itu? Ya. Ini dalam asbabun nusulnya angka teriolo dalam Ibnu Abbas menyatakan itu orang dulu menyembah berhala, menyembah batu, menyembah apa. Kemudian kalau ada batu lebih bagus lagi, diganti lagi Tuhannya. Ya, nasilisi puanna. Dapat lagi benda yang lebih bagus, diganti lagi untuk disembah. Itu mengikuti hawa nafsunya dalam penyembahan. Nah, kemudian di tempat lain dikatakan bahwa ada hadis menyatakan dari Muqatil bahwa pernah satu ketika Abu Jahal dengan Al-Walid bin Al-Mughirah itu pernah tawaf di Ka'bah. Ya, ternyata tradisi orang dulu itu ya termasuk orang Quraisy, kafir Quraisy itu dia tawaf, ya tawaf muto, ya dia tawaf isi bawa versi padu Abu Jahal dengan Al-Walid bin Mughirah. Itu Abu Jahal napodangi ini kesana, napodangi dia tanya sampaikan pada Walid, itu Muhammad termasuk orang baik, atau kesing, itu jujur. Waktunya masih kecil, dia dipercaya, dia jujur dan sebagainya. Setelah dia besar, dewasa, dia juga memang orang jujur, orang baik-baik, yaitu makasing. Ya. Tapi maka dia Walid agak tosi perlumu, apa pedulimu dengan Muhammad? Maka dia tidak, dia itu orang baik. Jadi maka dia Walid, kira-kira kalau makasingin, kalau dia udah orang jujur, bagaimana kira-kira menurut kamu? Bilang itulah masalahnya. Ya, saya mau katakan saya mau mengikuti dia untuk menyembah Allah, tidak mungkin. Terima kasih. Masih rika, saya malu kepada gadis-gadis Mekah pada saat itu nanti. Makanya, Abu Jahal, masa anak yatim dia ikuti, masa orang seperti itu dia ikuti. Ya, pada saya yakin dia benar. Jadi Abu Jahal itu membenarkan Nabi bahwa dia adalah orang terpercaya, dia adalah orang jujur. Ya, dan dia adalah orang benar. Tapi masih rika, bagaimana kalau satu Arab ini di Mekah ini menyatakan Abu Jahal berpindah menyembah Tuhan, berpindah agama dari nenek moyang kita menuju kepada agama Nabi Muhammad SAW. Wah, masih rika, berarti ada unsur gengsi. Nah, unsur gengsi inilah yang bisa membahayakan. Itu adalah hawa nafsu. Jadi menyembah hawa nafsu. Nah, kemudian jadi afara'aita man ittahaza ilahahu hawahu. Biasakah kita melihatnya? Sekarang kembali kepada kita, apakah kita ini menjadikan hawa nafsu kita sesembahan? Ya. Pada saat kita di mana kita lebih tinggi panggilan Allah daripada urusan dunia kita. Ini mengukur realita. Di mana kira-kira posisi Allah di saat ada antara kebutuhan, kepentingan dunia kita yang berhubungan dengan hawa nafsu itu dengan kepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuni rumati ini rasa leta, betulkah jihad kita ini melawan hawa nafsu kita? Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu, ya insya Allah itu yang paling bahaya dalam melawan Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga satu ayat ini yang mencela orang yang mengikuti hawa nafsunya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalb an tahmil alaihi yalhas aw tarkuhu yalhas zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina
faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Jadi orang yang menghendaki derajat tinggi tapi dia orang cenderung kepada dunianya, ya. Cenderung kepada dunianya. Jadi tadi ini apabila ada benturan dia cenderung kepada dunianya dan dia mengikuti hawa nafsunya. Ya elok namina cindolai, pokoknya apa saja menurut dia. Apa saja menurut dia. Sudah dia ikuti terus menerus. Masih ada. Kemudian apa yang terjadi seperti itu? Kamatsalil kalbi in tahmil alaihi. Orang yang seperti ini kata Tuhan, pada itu asue. Wah, ini rendah sekali derajat kita ini. Orang yang memburu dunia dengan seluruh isinya, kemudian penuh dengan hawa nafsunya, maka dia seperti anjing. Kamatsalil kalbi. Kalbi itu pakai kah, ya pakai kaf. Jadi dua tuh, engkau pakai ko, ya aku pakai ko, ya dua titik. Nah kalb itu hati, kalbu. Ya aku pakai kai, kalbun, asu, anjing. Jadi hati-hati mungkin engkau mengaji, ya. Jadi pakai ko itu ko ya ko, kalbu hati. Kalau ka kalbu, ya itu adalah anjing. Jadi makanya yang kagak tuh mengaji, membaca makanya kalbun salim pakai k berarti anjing yang selamat. Ya harusnya di situ kalbun salim, hati yang selamat. Jadi roh mengaji perlu itu yaitu setengah. Artinya kalau dari sana dampak pengalat Allah, tapi kalau sudah ditahu salah tepuki ya bisa merusak makna-makna itu. Itu apa? Sama dengan itu. Asu itu tuh membiarkan menjulurkan lidahnya. Yelingi andre, yelingi aga, selalu menjulurkan lidahnya. Diusir, tidak diusir, selalu begitu. Ya. Nah kemudian jamaah sekalian, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jadi jangan kamu mengikuti hawa nafsumu karena Allah akan menyesatkan kamu. Nah kemudian kita kembali ke ayat tadi, ya, bahwa wa adallallahu ala ilmin, ya. Jadi orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya sebagai Tuhan, jadi keinginan melo maga, pegang semelo maga dina juga, ini agak ya sampai ada kemarin itu saya cerita saya kemarin cerita ada seorang anggota dewan itu caleg, anggota dewan aku tapi dia masuk caleg, maka dia penuh dinasak kudui, ya. Jadi maka mereka lupudangi kira-kira kudu imanan na jaji mana nih kira-kira kakak? Nah saya ustaz, karena meringar lagi dia naga pengalat Allah kumaku itu, ya. Yang mengatur alam ini adalah Rob yang mengatur, ya. Ini cucu maka apa segalanya, maka menteri menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, maka mega duit, mega anggotana. Ya kuru yakini berarti kita sudah salah keyakinan. Imatur iru pengalat Allah, ya. Mega mutu tu kesiaga dina, di mutu na menteri, ya. Mega mutu tu mega anggotana, di mutu na menteri. Allah mengatur itu. Makanya orang baik-baik lupa dari karena orang baik-baik itu harusnya masuk juga di situ. Tamatuku rondrangnya supaya engkau digorah, ya. Yang memang punya bakat politik. Tamu kok gorangir tuh anu tungangnya. Nah sedih juga duit. Kiki mundur pengalat Allah. Nah di situ kita biasa kalah. Ikan lagi karena hawa nafsu. Selalu makada yule kegi mundur pengalat Allah. Nah Allah ini setiap detik dia tidak tidur, setiap detik dia mengatur kita. Elokna pengalat Allah, ya. Cuma tapi ini kan tepemakor dia nih. Ini harus mega nih lo sama mega nih salah paham. Ya, nalan ini tahu ini subuh itu dan sebagainya. Nah, harusnya ya kita kembali bahwa kalau insya Allah pengalat Allah matur, natur ki pengalat Allah. Mungkin
pada periode ini kita dikena fitnah, dikena cobaan kepemimpinan yang tidak bagus, maka Firaun itu tanah dicoba umat Bani Israel lama sekali mengalami keganasan. Emang kemana nih? Leyunu ni anak orang Newe. Ya, sesudah itu lagi menjelang pada saat jahiliyah sebelum Nabi Muhammad, mana makun rey Leyunu. Itu cobaan-cobaan kekuasaan. Tapi setelah itu ada kekuasaan yang bagus. Ya, makanya ini umat Islam ini harus dibangun cara ajana hawa nafsu dijadikan Tuhan. Itulah nanti yang disembah. Ya, termasuk itu ya apa namanya halal dunia. Nah, kalau itu terjadi wahatama ala sam'ihi, kalau jadikan roh hawa nafsu jadi sesembahan, maka wahatama ala sam'ihi, maka apa, pendengarannya dikunci. Dia neganeng telinga nutungan, dia nulit taman nutungan, petunjuk tidak bisa lagi masuk karena dia hanya mengikuti hawa nafsunya untuk dipertuhankan. Wa qalbihi, hatinya tertutup, pakai kok, wa qalbihi, ya, tertutup niatinnya, tidak bisa lagi menerima kebenaran. Kalau ini sudah tertutup, wah ini naga sentuhan ilahiyah, mengaji tahu dia juga ada naga utama, apa ringerang itu tertutup udah culi tertutup niatnya. Wa ja'ala ala basyarihi gisyawa, kemudian diletakkan penutup pada penglihatannya. Tertutup di pakita dia naga rita anu tonga dia naga. Nah, kemudian pamayyahdihi min ba'dillah, ini gana paling mak beri petunjuk kata ni pun Allah Ta'ala. Ya, maka oleh karena itu ya kita kembali kepada bahwa yang memberikan petunjuk Allah, yang mengatur kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun kejadiannya tak perlu kita malu pun Allah Ta'ala, Allah yang mengatur. Ya, biasa kita peleturan, ada orang tiba-tiba sakit di rumah sakit, tiba-tiba tak boleh sodorkan harus bayar sekian puluh juta, sekian ratus juta. Kayak malah masih ada waktu berpikir kira-kira 1 ke 24 jam, di saat itulah kembali lisu kalau pengalat Ta'ala, palisu pengalat Ta'ala. Kira-kira kipuang masih sakak puang kakak puang masih saya, nah ini sakit pengalat Ta'ala. Nah di situ kita selalu hadirkan Allah, selalu kita hadirkan Allah. Tapi kalau hawa nafsu terus membenahi diri kita, atau mana pikiran, atau mata, atau ada cerita, tidak bisa lagi Allah hadir. Ya, tidak bisa Allah hadir. Jadi apapun seketika itu mengenai kita, ya kita kembali kepada Allah. Lisu kilo pengalat Allah. Ya. Afala tazakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Dia gemar doa guruang, dia gemar roh hikmah, maka magir na kesena bahwa semua itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja mas kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi ta al mujahidu yiro tomat tunggang itu matundu tundrui, ya termasuk melawan hawa nafsu. Ya apa itu kan nafsu mega itu mega. Ya tadi termasuk napuji macai, ya hawa nafsu itu. Ya namu manu nami itu lalu macam itu. Ya namu agak gina, ya itu hawa nafsu. Membenci orang itu kan hawa nafsu, mendengki orang hawa nafsu. Ya al mujahadu, orang yang bisa disebut mujahid, bisa melawan dirinya, bisa berjihad. Man jahada nafsuhu lillah, adalah berjihad untuk Allah. Ya, yang berjihad untuk Allah adalah ya jahada nafsahu lillah, adalah orang yang bisa melawan nafsunya. Jadi ya itu lebih wero ya insyaallah. Inilah kita latih ya, tetap latih kan dengan sempurna Bapak Ibu sekalian. Kita ini tidak ada yang sempurna, tetapi ya mari kita selalu mengedepankan akal sehat kita. Maka deh iya koma angka biasero macerita makue mapangiwangi sini tu matanda sikolana sini tu dia kesini masikola mapangiwangi nih terpancito itu matanda sikolana mila mapangiwang. Jadi yang ketupudangi maka dia agak pala gunata pas sekolah siaga dui capu pas sekolah ki matanda sikolata mana kalau ki mapangiwat tu dia sikolana. Nah ini kan akal sehat, artinya tadi hawa nafsu pakai.
Ya, ini kan ini mengerti ki, makotori di misalnya di kita sudah sering pengajian, kita sering taklim. Nah tulung ilmu paki maka sene si bombe itu dia nasi wada, mak kelompok misalnya. Ya, itu kan tidak perlu. Angkat tu makku ya nutui, ya makku tu ya nutui. Ya, sampai ada ya dukung-mendukung misalnya. Ya, bayangkan ero kita ingat itu Abu Hanifah, ya, yang ditangkap itu dia senang kena podangi anggota pengajiannya, maka dia cuma demonstrasi apa itikan aku kesan raja itu tidak pernah. Dia berurusan sendiri dengan raja. Ya apa dia makhluk enak pesi ustaz mengkasih aga santrina makai buat atas salam, ya, ataukah diduga berbuat kesalahan, dia panggil semua orang diprovokasi bahwa wah ulama dia kesannya dikriminalisasi. Padahal alina memakai buat salah, ya, ini tidak boleh. Ya, ini yang namanya belum bisa menahan nafsu kita itu. Ya, jadi mari kita sama-sama sekalian untuk pakai jaket itu ya, berjihad. Mari kita semua berjihad. Saya bagus sekalian kita jihad melawan diri kita masing-masing, bahwa ada hawa nafsu yang ada dalam diri kita yang membahayakan kita. Nerekuiren cindulairo bahaya kita. Nah tadi adalah wahatama ala sam'ihi tatutu itu perengkelingan utungang, kemudian waqalbihi tatutunya tiada nulet tama petunjuk tidak bisa lagi masuk cahaya Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala ala basyarihi gishawa, dan tertutup pendengaran kita. Nah tambah waktu aja sekalian, mari kita sama-sama menutup dengan berdoa membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.